Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My student, ketemu lagi bersama Ibu di pelajaran OTKP Humas dan Keprotokolan. Disimak ya. Di pertemuan ketiga kali ini, kita akan membahas tentang landasan dan sumber hukum keprotokolan dan berbagai kegiatan dari keprotokolan. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu landasan dan sumber hukum protokol. Yang dimaksud dengan sumber-sumber protokol adalah norma-norma dalam negeri dan internasional yang menjadi rujukan dalam menentukan pengaturan protokol. Nah, adapun hal-hal yang mendasari pengaturan protokol pada tingkat nasional maupun dalam hubungan antar bangsa diatur sebagai berikut, yaitu 1. Persetujuan atau konvensi internasional yang mengatur tentang keprotokolan dalam kaitan hubungan antar bangsa. Yang terdiri dari A. Konvensi Wina tahun 1815 yang mengatur dinas diplomatik. B. Konvensi Aix-la Chapelle tahun 1818 yang mengatur dinas diplomatik. Yang ketiga yaitu Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik. Konvensi Wina tahun 1963 tentang hubungan konsuler. Nah, apa yang dimaksud diplomatik di sini? Diplomatik adalah perwakilan yang kegiatannya mewakili suatu negara dalam pelaksanaan hubungan diplomatik dengan negara lain atau negara penerima atau suatu organisasi internasional. Contohnya, misalkan duta besar Australia atau perwakilan di organisasi PBB. Nah, yang dimaksud dengan konsuler. Konsuler adalah pejabat diplomatik yang melaksanakan tugas antar dua negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik. Maksudnya, kalau diplomatik itu biasanya ditempatkan di ibu kota, sedangkan konsuler ini biasanya ada di kota-kota besar di negara penerima. Landasan dan sumber hukum yang kedua itu berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur keprotokolan di Indonesia terdiri dari 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang ketentuan keprotokolan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Yang keempat, yaitu Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1971 tentang Protokol Negara. Landasan dan sumber hukum yang ketiga yaitu dasar non-juridis yang terdiri dari A. Tradisi atau adat istiadat atau kebiasaan setempat. B. Nilai sosial dan budaya. C. Asas timbal balik atau reciprocity. D. Praktik pergaulan internasional atau international practice. E. Kaidah agama. Dan yang terakhir yaitu logika umum atau common sense. Selanjutnya kita bahas tentang kegiatan keprotokolan. Ini yang terdiri dari macam kegiatan keprotokolan dibedakan menjadi dua, yaitu acara kenegaraan dan acara resmi. Yang dimaksud dengan acara kenegaraan
adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh presiden dan atau wakil presiden, serta pejabat negara dan undangan lain. Yang kedua, yaitu acara resmi, adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh pejabat negara dan atau pejabat pemerintahan serta undangan lain. Nah, penyelenggaraan acara resmi ini dilakukan oleh 1. Lembaga negara yang kewenangannya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Lembaga negara yang dibentuk dengan atau dalam undang-undang. 3. Kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian. Keempat, instansi pemerintah pusat dan daerah. Dan yang terakhir yaitu organisasi lain. Kegiatan keprotokolan selanjutnya yaitu tentang pengelolaan kegiatan keprotokolan yang dibagi menjadi A. Tata tempat. Tata tempat adalah pengaturan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing, dan atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Jadi tata tempat ini hakikatnya mengandung unsur-unsur siapa yang berhak lebih didahulukan dan siapa yang mendapat hak menerima prioritas dalam urutan tata tempat atau istilahnya tempat duduk. Selanjutnya yaitu tata upacara. Apa yang dimaksud tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Tata upacara dibedakan menjadi dua, yaitu upacara bendera dan upacara bukan upacara bendera. Yang pertama, tata upacara bendera. Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk acara kenegaraan atau acara resmi, yaitu Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Besar Nasional, Hari Ulang Tahun lahirnya lembaga negara, Hari Ulang Tahun lahirnya instansi pemerintah, dan Hari Ulang Tahun lahirnya provinsi dan kabupaten atau kota. Selanjutnya yaitu upacara bukan upacara bendera. Upacara bukan upacara bendera dapat dilaksanakan untuk acara kenegaraan atau acara resmi. Biasanya ini adalah upacara pelantikan pejabat, pembukaan atau penutupan diklat, atau berbagai seminar, lokakarya, peresmian gedung, pameran, terus perjalanan dinas pejabat, dan penerimaan tamu. Oke. Tata urutan acara bukan upacara bendera dalam acara kenegaraan atau acara resmi meliputi beberapa hal berikut, yaitu A. Menyanyikan dan atau mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. B. Pembukaan. C. Acara pokok. Dan yang terakhir yaitu acara penutup. Kegiatan keprotokolan selanjutnya yaitu tata penghormatan. Tata penghormatan meliputi tata cara pemberian penghormatan kepada pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu. Nah, tata penghormatan kepada pejabat dan tokoh masyarakat ini dapat dilakukan dengan cara 1. Mengibarkan bendera negara setengah tiang di kantor LAN Jakarta atau perguruan tinggi di lingkungan LAN selama 3 hari berturut-turut jika ada kepala LAN yang meninggal. Yang kedua, ini biasanya pemberian bantuan fasilitas atau pemberian ketertiban dan keamanan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.
Oke, my student, untuk pertemuan ketiga kali ini, Mafel, OTK Humas, dan Keprotokolan, Ibu cukupkan sampai di sini. Jangan lupa buatkan resume atau ringkasan di buku tulis atau kertas selembar. Dan jangan lupa juga komen di bawah video sebagai absensi. Terima kasih sudah menyimak materi yang Ibu sampaikan. Jangan lupa stay at home, stay safe, tetap semangat walau belajar di rumah. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.